Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan kita ke part ketiga dari topik Mathematics of Finance. Kali ini kita akan bahas terkait dengan future value atau nilai di masa mendatang. Nah, nanti di sini kita akan kenal dengan istilah interest. Interest ya. Kita akan buka slide-nya, ini berada di slide ke-16. Hari ini kita akan bahas yang disebut sebagai interest atau suku bunga. Yang kita bahas adalah konsep compound interest atau suku bunga majemuk. Nah, kita kenalan dulu ya, seperti apa sih? Di sini, nearly all financial investment use compound rather than simple interest because investors need to be rewarded for not taking the interest payment out of the fund each year annually. Nah, kita lihat dulu apa sih yang dimaksud, kita kenalan dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan interest, compound interest ataupun juga suku bunga sederhana. Kita kenalan dulu. Kalau suku bunga sederhana atau simple interest yaitu dihitung hanya atas jumlah pokoknya saja. Jadi nilai bunga yang dihitung hanya atas jumlah pokoknya saja. Dan suku bunga majemuk itu ya ini adalah yang dihitung adalah jumlah pokok yang ditambah dengan bunga yang diperoleh sebelumnya. Nah, kok bahas bunga sih, Kak? Gitu ya. Kita penting banget nih bahas bunga supaya kita mengetahui bagaimana sih sebenarnya sistem bunga ini dalam aktivitas perbankan atau pasar modal dan lain sebagainya. Untuk kita mengenal ya, agar kita mengetahui di mana sih letak kesalahannya. Oke, nah untuk bedanya apa sih Kak simple dengan compound? Nah, untuk simple, dia biasanya lebih kepada jangka pendek yaitu kurang dari 12 bulan. Kemudian digunakan biasanya untuk tabungan atau deposito dan juga khususnya pinjaman. Untuk tabungan dan deposito memang ada juga yang pakai compound, cuma untuk pinjaman rata-rata menggunakan simple interest. Karena bisa dibayangkan dong kalau pinjaman pakai compound interest jadinya tidak menarik orang untuk melakukan pinjaman. Nah, itu strateginya dalam sebuah aktivitas perbankan ya. Jadi dia sengaja biar tidak menggunakan bunga majemuk agar bunganya sedikit dan nanti tetap membuat orang tertarik melakukan pinjaman. Nah, seperti itu. Itu jahatnya ya gitu. Jadi diiming-imingi dengan bunga yang rendah. Nah, tapi sedangkan dalam investasi, dalam suku bunga majemuk digunakan untuk jangka yang lebih panjang dan pada sektor investasi. Dia akan bunga majemuk ini akan menarik para investor. Wow, dengan bunga majemuk ini dia berarti akan memperoleh jumlah pokok ditambah dengan bunga tahun ini, tahun depan, tahun dan depannya lagi gitu. Kurang lebih seperti itu yang nanti kita akan pelajari yang kita kenal dengan future value atau nilai masa mendatang. Oke, baik. Kita lanjutkan di sini. Saya akan perlihatkan bagaimana sih sistem bunga ini berperan ya, teman-teman. Nah, di sini kenapa dalam investasi lebih banyak menggunakan compound daripada simple, karena kita akan lihat ketika apa bedanya antara single atau simple interest dengan compound interest. Untuk single interest, teman-teman bisa lihat di sini, kita akan highlight ya. Teman-teman bisa lihat di sini, misalnya seseorang itu memiliki uang senilai $500. Kemudian akan ada suku bunga dia di situ senilai 10% dari nilai uangnya. Akhirnya dia akan mendapatkan bunga senilai $50. Oke. Untuk tahun pertama dia dapat $50. Tahun kedua seperti itu lagi, berarti dia mendapat lagi $50. Jadi tadi kata kuncinya adalah ketika single, dia hanya akan menghitung nilai bunga di tahun itu saja. Oke, maka di tahun pertama dapat $50, tahun kedua dapat $50. Sip. Nah, bagaimana dengan compound interest? Kita lihat, compound interest ini, dia akan menghitung, misalnya kita menginvestasikan uang kita, bukan yang ini, kita menginvestasikan uang kita, ya, di tahun pertama, seperti itu, senilai 500 yang tadi ya,
Tahun pertama senilai 500, maka di tahun pertama kita mendapati $50. Maka di sini tahun pertama kita menjadi $550 karena udah dapat bunganya, yaitu senilai 50. Nah, tahun kedua kita menghitung dari mana? Dari nilai investasi kita di tahun pertama, yaitu 550 tadi. Maka di tahun kedua kita mendapat bunganya berapa, teman-teman? 55. Dari tahun pertama dan tahun kedua aja udah kelihatan bedanya sama yang single interest. Single interest baru 100, kalau ini sudah 155. Oke, nah bagaimana dengan year ketiga? Year ketiga juga dihitung dari setelah 550 ditambah 55. 550, tadi kan 550, dari mana 550? Dari ini, ditambah dengan 55, hasilnya adalah 605. 605, kemudian kita kalikan lagi dengan 1/10, karena nilai bunganya adalah 1/10 atau 10%. Nah, kemudian dikali di tahun ketiga kita dapat bunga senilai 60,5%. Oke, nah apa yang terjadi berarti setiap tahunnya lebih tinggi peningkatan ketika menggunakan compound interest. Makanya kenapa compound interest ini suka dipakai oleh investasi, karena setiap kita investasi pasti kita akan berharap keuntungan yang lebih besar. Oke, maka di sini adalah 665,50 ketika di tahun ketiga. Nilai uang kita yang tadinya awalnya kita adalah senilai 500. Oke, nanti lebih dalam teman-teman bisa pelajari di chapter ekonomi ya. Nah, kita lihat example. Find the value in 4-year time of, jadi dia punya uang 10.000, kemudian nilai investasinya tuh dapat disebutkan bahwa memiliki suku bunga senilai 5%, ya kan, katanya di situ senilai 5%, kemudian selama 4 tahun maka dia akan mendapatkan berapa gitu kan, atau nilai masa mendatang dia berapa. Nah, ini nilai masa mendatangnya adalah segini ya, ini sebagai future value, nilai masa mendatang. Nah, ini bagaimana caranya? Ketika satu-satu. Saat tahun pertama 5%, 0,05 dikali dengan 10.000, maka dapatlah 500. Akhirnya dia punya nilainya jadi 10.500 di tahun pertama. Tahun kedua 0,05% dikali dengan 10.500. Dari mana 10.500? Dari nilai investasi di tahun pertama. Oke. Ini. Ya, kemudian 10.500. Nah, kemudian nilainya menjadi 11.025 ditambah 525. Nah, kemudian begitu lagi sampai tahun ketiga dan tahun keempat. Nah, akhirnya dia mendapati total akhir adalah senilai $12.155,06. Yang tadinya 10.000, tingkat suku bunganya adalah 5%, dan nilai dia di tahun keempat adalah $12.155,06. Nah, ini yang disebut sebagai future value atau nilai di masa mendatang. Nah, maka teman-teman sebagai seorang yang akan melakukan investasi atau investor, dia harus memahami konsep ini untuk menganalisis kira-kira di masa mendatang jika kondisi stabil, maka dia akan mendapatkan keuntungan berapa. Nah, itu menjadi salah satu cara untuk menganalisis nilai investasi dia di masa yang mendatang. Seperti itu. Nah, kita bandingkan. Di sini caranya menggunakan manual seperti ini. Nah, tapi ada sebuah rumus nih teman-teman. Ada sebuah rumus yaitu future value adalah P, nilai masa kini, kemudian dalam kurung 1. 1 itu apa sih? Yang kita udah pelajari kemarin, yaitu 100/100 ya. 100/100. Nah, nanti teman-teman buka lagi di part kedua, kita udah pelajari itu. Kemudian R/100, R itu apa? Nilai bunganya, yaitu 5/100, dan N itu adalah year-nya atau tahunnya. Oke, yang example pertama menggunakan step by step, nah kemudian dirangkumlah dalam sebuah rumus matematik, yaitu future value P1
plus R per 100 pangkat N. Nah, rumus ini, tadi yang ini kan adalah cara kita yang pertama manual ya, hitung tahun ke satu berapa, kemudian hasilnya ditambah dengan tahun kedua berapa gitu ya. Nah, itu kan ribet ya. Kalau misalnya ada 10 tahun, kita akan tambahin terus. Maka, the simple way is menggunakan rumus ini. Future value, rumus future value. Nah, kita lihat di sini, 10.000 kita masukin 10.000-nya, kemudian 1 ditambah 5 per 100 dari mana? 5% ya. Kemudian pangkat 4. 10.000 kita taruh, 1 ditambah 0,05, kenapa? Biar mudah, bentuk desimal dulu, kemudian dikalikan, ditambah, kemudian dipangkat 4, pakai kalkulator aja. Dalam kalkulator biasanya labelnya ada tambangnya kayak gini. Nah, ini pangkat ya, nanti kita akan belajar. Teman-teman coba silahkan di kalkulator, lambang pangkat adalah seperti ini. Atau ada model lain silahkan. Kemudian 10.000 dikali 1,215506. Hasilnya adalah 12.155,06. Nah, kira-kira sama atau tidak seperti yang tadi? Sama. Nah, ini adalah metode, ini adalah konsep dari future value, bahwasannya konsep dari compound interest menggunakan future value, bahwasannya nilai awal ditambah dengan hasil dari bunga di setiap tahunnya. Jadi dengan tahun sebelumnya ditambah lagi, dengan tahun sebelumnya ditambah lagi. Sedangkan simple interest tadi adalah hanya per tahun saja. Oke, per tahun saja. Nah, selesai. Maka itu tadi konsepnya. Kita lihat di sini, di slide, sudah ada exercise-nya. Bisa dilihat, teman-teman. Silahkan dicoba. Ini ada simple way to answer is using future value formula. Nah, cara mudahnya pakai formula future value. Nah, kita lihat di sini sudah dijelaskan tadi. Nah, silahkan. Ini untuk model pertama ketika kata kuncinya adalah annually. Oke, teman-teman, annually. Tapi, ada case ketika jadi bunga itu bisa dihitung per tahun, atau dia mau menghitung berbagai periode. Misalnya dihitungnya per 6 bulan ya, itu namanya semi-annually. Jadi, dalam setahun ada 2 periode penghitungan, 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. Quarterly ya, per 3 bulan. Jadi ada 4 periode per tahun. Misalnya suatu bulan ya, kita hitung, misalnya satu bulan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perkecil, 8, 9, 10, 11, 12 misalnya. Nah, kalau yang disebut sebagai annually adalah semuanya, annually. Kalau yang disebut sebagai semi-annually berarti per 6 bulan. Ini semi-annually ya, per 6 bulan. Ini semi-annually. Jadi dalam per 6 bulan dihitung berapa bunganya, kayak gitu. Nah, kalau quarterly ya, dihitung per 3 bulan. Satu, ada tahap ke-1, tahap kedua, tahap ketiga penghitungan, dan tahap ke-4. Nah, itu sebagai quarterly. Ada 4 kali penghitungan. Nah, kita lihat lagi. Kalau monthly berarti per bulan ya, dan weekly per minggu. Oke, gampang. Nah, bagaimana caranya ketika ini? Kita lihat di sini, teman-teman. Ketika kita akan coret. Nah, di sini kita lihat ya, teman-teman. Saya akan coret-coret dulu. Oke, the formula of compound interest sudah kita masukin. Kemudian if the interest is compound annually, berarti R-nya itu 12 dan N-nya itu 1. Berarti seperti ini. Ini yang normal yang kita udah pelajari tadi, yaitu N, atau tadi disebut sebagai annually.
Nah, bagaimana ketika semi-annually? Tadi katanya apa sih kalau semi-annually berarti dalam 1 tahun dihitung kedua kali ya, 2 kali, 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. Berarti apa yang kita harus lakukan? Berarti si persen tadi atau R, nilai R-nya kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2. Di sini ya ada kata kuncinya, nilai R-nya dibagi dengan 2. Kemudian added on every 6 months since there are 2 6-month period in a year. Jadi akan ada 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. Jadi bunganya dibagi dengan 2 karena akan dihitung 2 kali dan kemudian si pangkat atau nilai N-nya tahunnya karena akan dihitung 2 kali juga dikalikan dengan 2. Paham ya teman-teman ya? Nah, kemudian di sini ada if the interest compound quarterly, quarter tadi dibagi dalam 4 periode penghitungan, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, dan 3 bulan keempat, maka dia nilai R-nya dibagi dengan 4, ya, kemudian nilai N-nya dikali dengan 4. Seperti itu, paham ya? Tadi tahunnya cuma 1 tahun, jadi dikalikan dengan 4 karena akan dihitung 4 kali, seperti itu. Nah, begitu juga dengan compounded monthly. Nah, kalau bulan, nah dikali dengan 12. Juga ketika disebut dengan weekly. Nah, seperti itu. Kita akan rangkumkan di sini ya, teman-teman. Maka, ketika kita akan mencari rumus future value yaitu adalah P 1. Dari mana 1? 1 adalah 100/100, R/100, tutup, kemudian N. Ini untuk yang annually. Bagaimana dengan semi-annually? Maka future value sama dengan P, kemudian 1, plus R-nya kita apakan? R dibagi dengan 2, karena dihitung dalam 2 kali per 100, kemudian N-nya kita kali dengan 2. Oke, paham? Nah, sekarang kalau kita mau menghitung quarterly, apa yang harus kita lakukan? Future value sama dengan P 1 ditambah R dibagi dengan quarter dihitung dalam 4 kali. Oke, berarti N dikali dengan 4. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung monthly, yaitu berarti future value P 1 plus R per 12 kali bagi 100, kemudian N dikali dengan 12. Seperti itu. Nah, silakan dicoba